Oke, untuk pemateri yang kedua mengenai brain protection akan dibawakan oleh Dr. Radian Ahmad Halimi, spesialis anestesi konsultan neuroanestesi. Kami persilahkan dokter 20 menit untuk mempresentasikan. Oke, sebelum Dr. Radian menyampaikan, ini adalah CV dari Dr. Radian. Beliau lahir di Bandung tanggal 1 September 1985, kemudian menyelesaikan program pendidikan kedokteran di Universitas Pajajaran, juga untuk program spesialis juga di Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, dan beliau juga menyelesaikan magister kesehatan, dan yang terakhir adalah konsultan neuroanestesi. Saat ini beliau sebagai staf di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kepada Dr. Radian, 20 menit kami persilakan. Terima kasih kepada Dr. Sudadi atas kesempatannya. Mungkin izin saya share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, apakah sudah terlihat, dokter? Sudah, dok. Silakan, dok. Baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk membawakan materi pada hari ini mengenai proteksi otak pada cedera otak traumatik. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mungkin langsung masuk kepada materi. Nah, sebelum kita berbicara mengenai proteksi otak, kita mungkin kilas balik ke belakang. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai metabolisme otak atau metabolisme sel di otak. Nah, ini merupakan rangkaian reaksi biokimia yang berhubungan dengan penggunaan atau konversi substrat energi. Nah, substrat energi utamanya itu sebetulnya adalah glukosa, tapi yang seperti sudah kita ketahui, glukosa ini membutuhkan oksigen sampai akhirnya ini untuk dapat menghasilkan energi atau ATP yang adekuat. Nah, energi ini fungsinya untuk menjaga keberlangsungan hidup dari sel otak itu sendiri atau integritas sel otak. Nah, otak merupakan salah satu organ yang memiliki metabolisme paling aktif dari seluruh organ, ya. Dia sekitar 20% oksigen, kebutuhan oksigennya, namun dia tidak menyimpan cadangan energi. Nah, apa akibatnya? Ya, akibatnya otak ini sangat rentan terjadi kerusakan pada kondisi-kondisi terjadi defisit substrat energi tersebut, ya, substrat energi yang antara glukosa dan oksigen tadi. Makanya ada satu penelitian yang terakhir 2021 mengatakan bahwa apabila otak tidak mendapatkan oksigen dalam jangka waktu 4 hingga 6 menit akan terjadi kerusakan yang permanen. Dan di atas 6 menit itu akan terjadi kematian sel otak. Ini diagram ininya. Jadi glukosa itu melalui proses glycolytic pathway diubah menjadi pirufat. Pirufat dengan oksigen yang adekuat ini dia akan masuk ke Krebs cycle atau citric acid cycle menghasilkan 38 ATP. Nah, 38 ATP itu energi yang cukup untuk menjaga integritas sel. Nah, sedangkan oksigen sendiri ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara suplai dan konsumsi oksigen yang kita namakan dengan delivery oksigen. Nah, suplai oksigen ini dipengaruhi oleh konten oksigen. Konten oksigen itu diantaranya yang sudah disebutkan Dr. Yap tadi, seperti hemoglobin, kemudian cardiac output, dan lain-lain. Nah, kemudian suplai oksigen juga dipengaruhi oleh aliran darah ke otak. Untuk istilah di kitanya itu adalah cerebral blood flow atau CBF. Nah, CBF ini nantinya akan diregulasi oleh satu mekanisme kompensasi yang dinamakan dengan cerebral perfusion pressure dengan rumus CPP sama dengan MAP dikurangi tekanan intrakranial. Dan satu lagi yang meregulasi CBF ini adalah cerebral vascular resistance yang kita namakan dengan autoregulasi otak. Nah, apabila oksigen ini tidak cukup, maka akan masuk ke fase anaerobik respirasi sel. Jadi ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP dan energi ini tidak cukup untuk mempertahankan integritas sel. Nah,
Pertama kita bahas adalah tentang cerebral blood flow. Nah, apa cerebral blood flow itu? Yaitu merupakan perhitungan kecepatan aliran pembuluh darah arteri menuju pembuluh darah kapiler. Yang ini penting untuk penghantaran substrat energi ya, seperti oksigen, glukosa, dan mikronutrien lainnya ke otak, serta untuk pembuangan sisa produk metabolisme. Nilai normalnya adalah 50 ml. Jadi kompensasi tubuh itu semuanya untuk menjaga cerebral blood flow pada nilai 50 ml. Karena kalau di bawah 50 ml akan terjadi kondisi iskemik, dan pada kondisi di atas 50 ml, pada kondisi-kondisi terjadi peningkatan tekanan intrakranial sebelumnya, ini akan memperberat kondisi hipertensi intrakranial. Nah, kemudian cerebral blood flow itu tadi diregulasi salah satunya oleh cerebral perfusion pressure. Jadi cerebral perfusion pressure ini merupakan gradien tekanan, ini gradien antara mean arterial pressure dikurangi tekanan intrakranial, ini yang dibutuhkan untuk mempertahankan oksigenasi otak. Nah, jadi pada kondisi-kondisi tekanan intrakranial yang meningkat, tubuh itu dia akan melakukan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan perfusinya dengan meningkatkan MAP. MAP ini ditingkatkan dengan dilepaskan katekolamin di seluruh tubuh, kemudian sehingga menyebabkan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, SVR meningkat, pada akhirnya tekanan darah akan meningkat. Nah, pada saat tekanan darah meningkat, tubuh memberikan feedback bahwa volumenya sudah cukup sehingga heart rate-nya akan turun. Nah, ini yang dinamakan dengan Cushing response, hipertensi dan bradikardi. Nah, target cerebral perfusion pressure pada cedera otak traumatik ini adalah 60 hingga 70 mm Hg. Nah, apabila CPP tidak tercapai, maka ini akan terjadi kondisi cedera iskemik otak. Nah, tidak tercapai ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, pada saat tekanan intrakranial sudah terlalu tinggi, MAP itu pasti ada batasnya, tubuh itu kompensasi akan ada batasnya, sehingga CPP tidak tercapai. Atau pada kondisi-kondisi seperti terjadi shock hemoragik, shock septic, shock neurogenik, dan semua kondisi yang menyebabkan penurunan dari tekanan darah sistemik. Nah, yang kedua adalah autoregulasi otak. Ini merupakan mekanisme kontrol intrinsik pembuluh darah otak. Jadi pembuluh darah otak itu dia akan bervasodilatasi dan bervasokonstriksi ini untuk mempertahankan cerebral blood flow-nya itu tetap normal di angka 50. Nah, ini dipengaruhi oleh 4, yaitu tekanan darah, PaO2, PaCO2, dan suhu tubuh. Ini bisa kita lihat diagramnya. Jadi pada kondisi hipoksia, kita lihat yang PaO2 yang garis-garis. Jadi pada kondisi PaO2 itu dia di bawah 60, aliran darah ke otaknya akan meningkat. Sehingga pada kondisi tekanan intrakranial yang sudah meningkat sebelum ini akan diperberat. Kemudian pada kondisi-kondisi PaO2 yang terlalu berlebihan pun, ini dibilangnya ada yang bilang di atas 200 mm Hg, ada yang menyatakan di atas 300 mm Hg. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan aliran darah otak karena pembuluh darah otak akan terjadi vasokonstriksi. Sehingga walaupun oksigen kontennya cukup, tetapi aliran darah ke otaknya menurun, dan itu tetap outcome-nya akan jelek. Nah, untuk detailnya nanti akan saya bahas di belakang. Nah, kemudian ini cedera otak traumatik ya, kita tahu sendiri merupakan penyebab kematian dan disabilitas yang tinggi di dunia, dan berdasarkan patofisiologi dan mekanismenya, kerusakan sel otak ini ditentukan oleh cedera otak primer dan juga cedera otak sekunder. Nah, apa itu cedera otak primer? Cedera otak primer itu adalah kerusakan sel otak akibat daya mekanik atau kinetik karena trauma kepala, sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan otak, edema otak, diffuse axonal injury, dan lain-lain. Kemudian, apabila kondisi cedera otak primer ini tidak diatasi dengan baik, ditambah ada permasalahan dari gangguan delivery substrat energi tadi, maka ini akan mengaktifasi suatu kaskade biokimia molekuler dan seluler yang nantinya akan jadinya cedera otak iskemik dan kematian sel otak. Ini yang dinamakan dengan cedera otak sekunder. Dan ini merupakan yang penyebab kematian utama pada pasien cedera otak traumatik di rumah sakit. Karena kenapa di rumah sakit? Karena ya, kemungkinan besar pasiennya akan meninggal pada saat di tempat kejadian. Sedangkan apabila pasien sudah masuk ke rumah sakit, semakin memburuk, edema otak semakin hebat,
akhirnya terjadi herniasi. Nah, proses ini yang dinamakan dengan ya terjadinya cedera. Fokus penanganan kita neurocritical care itu adalah menangani dari cedera otak sekundernya. Proses biokimianya, jadi pada kondisi-kondisi cedera otak primer terjadi lesi di otak, kemudian ditambah yaitu gangguan delivery substrat, ini menyebabkan terjadinya cerebral ischemic. Cerebral ischemic menyebabkan kalsium masuk ke dalam, natrium masuk ke dalam sel. Natrium itu dia menarik cairan sehingga cairan masuk ke dalam sel, selnya akhirnya pecah. Nah, ini dinamakan sitotoksik. Ditambah iskemik ini sendiri menyebabkan suatu kondisi inflamasi. Kondisi inflamasi ini menyebabkan pelepasan dari mediator inflamasi ini menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler di pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan edema otak vasogenik. Yang awalnya hanya EDH biasa, SDH biasa, ujung-ujungnya terjadi herniasi, lama-lama akhirnya terjadi edema, kematian batang otak. Nah, penyebab dari cedera otak primer dan sekunder, nah ini adalah kalau cedera otak primer sebetulnya penyebabnya karena daya mekanik dan kinetik yang akhirnya menyebabkan terjadi kontusio perdarahan, diffuse axonal injury, dan lain. Kalau cedera otak sekunder ini ya, diakibatkan oleh kondisi-kondisi cedera otak primer itu sendiri. Ya, herniasi otak itu kan akan menyebabkan peningkatan tekanan di otak, akhirnya perfusi di otak menjadi terganggu, oksigen, gangguan delivery substrat, akhirnya terjadilah secondary brain injury. Kemudian vasospasma tadi sudah dijelaskan juga oleh itu adalah terjadi gangguan autoregulasi, jadi pembuluh darah tidak bisa vasokonstriksi, tidak bisa vasodilatasi, sehingga pada saat ini tensinya naik sedikit, langsung tekanan intrakranial naik. Kemudian kejang ini meningkatkan metabolic rate ke otak, ke otak. Nah, ini menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Dan kalau faktor-faktor ekstrakranialnya, itu gangguan delivery substrat di otak. Nah, ini adalah metode dari proteksi otak, yang sebetulnya metode yang sudah sering dokter-dokter dengar, yaitu sesuai dengan guideline dari ALS, yaitu ABCDE. Nah, kalau kita menamakannya dengan ABCDE neuroanestesi. Nah, ini yang pertama adalah head positioning, kita menjaga posisi kepala. Kemudian airway, breathing, circulation, kemudian drugs, ini ada terapi farmakologis spesifik untuk mencegah tadi. Obat-obatannya hampir semuanya ini masih dalam tahap penelitian. Dan yang terakhir, environment, ini menjaga suhu tubuh dalam batas normal. Ini kepala dinaikkan posisinya 15 hingga 30 derajat, tapi tetap posisi netral, itu posisi ke atas, drainase vena cerebral. Jadi, karena posisi head up, sehingga dengan bantuan daya gravitasi ke bawah, dan itu membantu drainase otak, dan pada akhirnya diharapkan bisa menurunkan dari tekanan intrakranial di otak, karena menurut jangan lakukan ini apabila kondisi hemodinamik pasien tidak stabil, karena pada kondisi head ya darah itu terpooling ke bawah, preload akan turun, venous return turun, blood pressure akan semakin turun, jadi tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen jalan nafas atau airway. Ini merupakan prioritas utama karena yang paling yang pertama, sebelum kita melakukan apa, kita spine control terlebih dahulu, karena 3 hingga 6% pasien dengan cedera otak traumatik cedera cervical. Nah, sehingga kita pastikan sebelum kita memingkirkan cedera, kemudian kita menjaga jalan nafas adekuat. Nah, ini apabila GCS di atas 9, sebetulnya kita cukup melakukan obstruksi saluran nafas. Karena apabila GCS-nya turun di bawah 9, kita harus melakukan intubasi endotracheal. Nah, kenapa? GCS di bawah 9 ini akan terjadi gangguan proteksi jalan nafas. Nah, ini akan terjadi penekanan pada nervus 9, 10 untuk menelan, batuk, sehingga pasien akan mudah atau rentan terjadinya aspirasi. Dan juga untuk selain itu juga pada kondisi GCS yang rendah ini akan terjadi
lidah jatuh ke belakang. Cara melakukan intubasi endotrachealnya, tentunya ini ada teknik khusus menggunakan rapid sequence induction, karena yang pasien-pasien dengan cedera otak traumatik, pada pasien trauma itu sehingga sangat mudah untuk terjadinya regurgitasi hingga aspirasi. Kemudian dilakukan inline immobilization, intubasi dengan bantuan beberapa orang apabila memang kita belum bisa memikirkan kemungkinan cedera servikal. Atau kita bisa menggunakan collar neck, walaupun nanti akan lebih sulit untuk kita melakukan visualisasi saat intubasi. Yang ketiga, ini menggunakan yang adekuat, analgetik yang dosis tinggi, kemudian hipnotik yang adekuat, ditambah dengan obat-obatan imobilisasi. Kita harus selalu menimbang risk dan benefitnya, jadi jangan sampai tindakan intubasi. Nah, maksudnya adalah apabila kita tidak menguasai dari intubasi, atau kita tidak lancar, atau pengalaman kita tidak atau obat-obatan yang untuk trias anestesi, mungkin kalau pasiennya stabil, fungsi paru-parunya melakukan, kita bisa menunggu tenaga sampai tenaga ahli yang memang lebih kompeten. Tapi kalau memang kondisi memang sudah terjadi perburukan, dia terjadi aspirasi sebelumnya, saturasi tanda failure, ya mau tidak mau kita harus melakukan intubasi karena secara benefitnya akan lebih tinggi daripada risknya. Nah, intubasi, nah obat apa aja yang bisa kita kasih? Nah, yang bisa kita berikan, ya mungkin kalau kita tidak ada propofol, tidak ada menguasai farmakologi obat dari propofol dan apracurium, kita setidaknya bisa memberikan lidocain intravena sampai 2 mg per kilogram berat badan 2-3 menit sebelum tindakan. Ini sebenarnya untuk menumbuhkan simpatis saat dilakukan intubasi. Selanjutnya, ini adalah manajemen oksigenasi dan ventilasi atau yang breathing. Ini PaO2 dipertahankan di atas 80 mm Hg atau dengan saturasinya kira-kira di 94%. Namun juga disarankan tidak. Jadi PaO2-nya jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi di atas 200 atau di atas 300 ini bisa menyebabkan penurunan. Ini bisa kita lihat di bagian autoregulasinya. Jadi ini titik-titiknya dia semakin lama dengan hiperoksi yang tekanan oksigen yang semakin tinggi, ya aliran darah kotaknya akan semakin menurun. CO2 dipertahankan antara 35 hingga 40. Nah, ini karena apa? Karena setiap peningkatan akan menyebabkan peningkatan aliran darah kotak. Begitu pula kebalikannya, setiap penurunan CO2 darah kotak. Nah, apabila terjadi penurunan aliran darah kotak, itu artinya terjadi kondisi vasokonstriksi. Dan apabila pada pasien dengan tekanan intrakranial yang tinggi, oksigenasi kotaknya akan terganggu, sehingga ya pada akhirnya. Dan apabila di atas 40 akan semakin meningkat, darah kotak meningkat pada tekanan intrakranial yang tinggi sebenarnya. Nah, satu episode saturasi oksigen di bawah 92%, mortalitas dan disabilitas hingga 35 hingga 60%. Jadi ini begitu satu kondisi saturasi yang jadi langsung angka mortalitasnya bisa sampai 60%. Kemudian manajemen tekanan darah ini tadi ya kita usia 50 hingga 69, sistolik berat pressure di atas 100, usia 15-49 dan jatuh pressure di atas 110 mm Hg. Walaupun nanti di sini ada autoregulasi. Nah, autoregulasi itu jadi untuk mempertahankan kondisi dia FAP antara 50 hingga 100. Jadi aliran darah kotak itu akan tetap konstan karena tekanan darah menurun, tapi dalam batas autoregulasi yang normal, ini pembuluh darah otak akan vasodilatasi. Nah, itu untuk tekanan darah sistemiknya. Nah, satu kondisi hipotensi dengan atau definisinya sistemik ini akan meningkatkan angka mortality rate hingga 35%.
sehingga apabila terjadi kondisi hipotensi segera kita berikan koloid atau bahkan komponen darah. Dan apabila memang kondisi hipotensi refraktor, segera inisiasi vasopresor. Kondisi hipotensi dan hipoksia apabila dua-duanya ada itu meningkatkan mortality rate hingga 70% hingga 80%. Harus segera ditangani. Nah, bagaimana bila terjadi kondisi Cushing? Cushing itu hipertensi bradikardia. Tidak boleh melakukan, tidak disarankan untuk melakukan regulasi tekanan darah menggunakan obat antihipertensi. Nah, kita nilai tekanan intrakranialnya dengan melakukan algoritma first tier dan second tier terapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ria. Terapi osmotik diuretik, kemudian dilakukan kraniektomi dekompresi, barbiturat, dan lain. 3 menit lagi. Oh, baik-baik. Nah, selanjutnya manajemen transfusi dan koagulasi ini untuk menjaga oksigen. Yang direkomendasikan adalah 30% dengan HB-nya 10. Kemudian target nilai trombosit untuk operasi adalah ini untuk mencegah terjadinya perdarahan. Nah, regulasi ini ya substrat dari energi ya 40 hingga 180, karena kalau kurang dia akan menyebabkan terjadinya kekurangan substrat energi dan kalau kelebihan terjadi di tingkat seluler. Nah, yang selanjutnya regulasi elektrolit atau normalisasi dari kadar natrium. Nah, natrium itu merupakan kondisi hiponatremi ini menyebabkan terjadinya edema otak sehingga akan mengganggu perfusi otak karena osmolaritas akan rendah, air akan bergerak dari osmolaritas rendah ke tinggi sehingga dalam kondisi hiponatremi ya cairan akan pindah ke interstisial. Selanjutnya kondisi hipernatremi menyebabkan dehidrasi sel otak atau ini penanda terjadinya gangguan hipofise yang nantinya meningkatkan. Untuk pemilihan cairan resusitasi dalam makan, kita memilih cairan yang isoosmotik kalau bisa. Nah, tapi kalau memang tidak ada, kita bisa menggunakan yang slight hipertonik yaitu NaCl 0,9%. Karena kalau kita memberikan cairan lakat, itu kan osmolitas 260 ditakutkan akan memperberat kondisi edema. Kemudian intervensi farmakologi banyak dibahas karena obat-obatannya ini merupakan obat-obatan yang masih dalam tahap penelitian, namun hanya satu obat yang terbukti. Namun pemberian tioproental ini harus dalam pengawasan dari dokter spesialis anestesi untuk melakukan pemberian. Terakhir adalah regulasi suhu tubuh atau environment. Ini suhu dipertahankan senormal mungkin ya antara mild hipotermi sampai 0 termi. Ini akan dari segi risknya itu akan lebih besar daripada keuntungannya, walaupun memang dia memiliki efek proteksi menyebabkan kondisi-kondisi seperti koagulopati, mudahnya terjadi kondisi imunosupresif sehingga mudah terjadi pneumonia. 7,5 segera dilakukan intervensi untuk mencegah secondary brain injury, ya kita bisa melakukan pemberian terapi farmakologi NSAID, dan kalau memang masih refraktor bisa kita lakukan eksternal atau internal. Nah, kesimpulannya ya, merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien trauma kepala karena mayoritas pasien ditangani oleh general practitioner di rumah. Dan penata-laksanaan yang cepat ini mungkin akan meningkatkan outcome pada pasien cedera otak. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya. Ya saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada